orang berpikiran pokoknya anak pertama itu termasuk hewan dan buah pertama itu menjadi miliknya Tuhan, maka ada korban mengenai anak pertama. Tetapi di kalangan orang Israel itu mengalami perubahan karena pengorbanan anak itu ditentang. Anak sulung adalah milik Allah, maka perlu ditebus. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Lukas bab 2 ayat 22. Coba dibuka Lukas. Lukas bab 2 ayat 22. Cerita tentang Yesus. Lukas bab 2 ayat 22. Sudah ada yang ketemu? Coba dibacakan keras. Dan mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Siapa itu yang mereka itu siapa? Bukan, mereka itu siapa? Maria dan Yosef. Ya, Maria dan Yosef itu adalah orang Yahudi. Pasti hidup dengan tradisi Taurat. Tradisi Taurat. Sehingga untuk memenuhi hukum Taurat, Yesus kan anak sulung. Maka Maria dan Yosef membawa Yesus pergi ke Bait Suci Yerusalem. Untuk apa? Membuat kurban tebusan itu. Nah, kurban tebusan itu bisa berupa apa saja, bisa kambing, bisa domba, bisa sapi. Tapi kalau orang miskin ya anak burung merpati, bisa di situ. Jadi ditebus. Umur berapa itu? Apanya? Yesus diserahkan. Yesus di apa? Dipersembahkan. Oh, 8 hari. Ya, 8 hari. Itu kebiasaan gitu. Bukan pasti sunat. Ya biasanya sih ada juga caranya begitu. Sering dikaitkan dengan sunat juga biasanya. Tapi pertama-tama memang membawa kurban penebusan. Tandanya biasanya memang kalau orang Yahudi itu dipersembahkan. Nah, tandanya itu pasti biasanya dikaitkan dengan sunat. Kecuali nanti sesudah Yesus naik ke surga, lalu kemudian Jumat awal muncul konsili Yerusalem pada tahun 49. Aturan sunat itu berubah terutama untuk orang di luar Yahudi atau orang Yahudi yang diaspora. Itu berbeda aturannya. Ya, yang perantauan. Lalu kemudian coba lihat ada unsur pendalam berkaitan dengan penebusan ayat 3 dan ayat 8. Mari kita coba lihat ayat 3. Ya, itu berkait kalau di situ itu dikaitkan dengan keluaran nanti. Menggunakan kata keluaran dalam arti yang sangat yuridis. Sebab hari ini kamu keluar dari Mesir. Dalam ayat 3 ditambahkan kata dari rumah perbudakan. Ya. Berkaitan dengan kata ini. Penebusan itu berarti memperoleh kebebasan, suatu yang sangat penting bagi para semi pengembara. Budak, apa yang dinantikan oleh budak itu?
Yang dinantikan adalah pembebasan. Nanti kalau di kalangan orang Yahudi Israel itu ada tradisi yang disebut nanti berkaitan dengan Sabat. Kalau budak itu akan dibebaskan itu biasanya 7 Sabat. Berapa itu? 7 minggu. 7 Sabat. Bukan 7 minggu sebenarnya. Tetapi 7 tahun Sabat. Itu berarti sekitar 49. Maka nanti muncul yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel. Nah, ini coba kita lihat. Agak panjang sedikit ya. Yang penting ingat-ingat saja dulu. Ingat dulu. Lukas. Lukas. Kalau mulai loncat-loncat mulai. Loncat-loncat. Tapi ya, supaya semakin pintar. Oh, mencarinya ya. Lukas berapa? Lukas bab 4. Nah, ayatnya 16 sampai 21 lah, gitu ya. 4:21. Yesus ditolak. Tadi siapa? Oh, Pak. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Padanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari itu kenapa nas ini waktu kamu mendengarnya? Ya, di situ itu ditulis Alkitab nih, Bapak Ibu jangan bayangkan kayak gini ya. Ini ya, belum ada ini tulisannya kayak gini ya. Jadi yang ada itu adalah perkamen potong-potongan, gulungan kitab sebenarnya, gulungan. Jadi belum jadi. Di gulungan-gulungan kitab itulah yang diberikan kepada Yesus. Dan di sana dikatakan itu dari mana? Kitab Nabi Yesaya. Nah, yang berasal dari kitab Nabi Yesaya itu yang mana? Ayat 18 dan 19. Ya. Ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penghiburan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ayat 18-19 inilah sebenarnya yang disebut dengan tahun Yobel. Isinya tahun Yobel itu ini 18-19. Nah, itu sudah ada di dalam Yesaya 61 ayat 2. Coba lihat Yesaya 61.
Ayat 1, 2. Ya, 61. Yesaya ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Sama isinya Bapak Ibu. Mungkin bahasanya lain. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca ayat 1 berikutnya siapa tadi? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Oh. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung,